Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Falaqad anzalallahu hadhihi surata fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi mas suratnya apal ya? Apal ya mas suratnya ya? Coba ya nya musim goreng di aos ketungtungna teraskeun. Di mana itu tuh? Musim goreng di aos tungtungna teraskeun. Inna a'tainakal. Tuh, teu kedah ningali eta. Teu kedah ningali seratan. Fasholli li rabbika wan inna syani'aka huwal sahih. Itu ararapa kan tak itu ari kana Quran teh ararapa. Jadi ustad biasanya sangat senang, gembira kalau membaca ayat awalnya nanti diteruskan oleh jamaah. Seperti begini. Asal inna aduh ya, surat pendek tetapi panjang ini. Surat Al-Kautsar ini pendek, 3 ayat, pendek-pendek tetapi urusannya panjang. Kita terjemah dulu saja apa adanya seperti pada Quran yang ada di kita. Inna, sesungguhnya kami. Jadi ada alif yang menunjukkan kepada mutakallim ma'al ghair, yang berbicaranya sendiri dan membawa yang lainnya. Itu ya, alif di sini walaupun cuma satu alif tapi dari satu orang jadi banyak. Sebab kalau inna belum menunjukkan angka, baru yang namanya sesungguhnya. Ditambah saja alif satu jadi inna. Keun sakitu oge orang terangkeun we. Ya. Jadi kalau inna biasanya diartikan sesungguhnya. Cek bahasa Sunda mah saestuna. Satemena. Nah, gitu kan? Sesungguhnya saestuna satemena sanya-nyana. Tuh. Lalu ada tah, asalna mah kitu. Nah ini adalah pengganti daripada domir nahnu, kami. Kami itu adalah disebutnya al-mutakallim ma'al ghair. Nah yang berbicaranya sendiri harus ada dan terlibat, malah yang ngomongnya, yang melakukannya. Tidak boleh menggunakan kata kami, tapi dia sendiri tidak ikut. Oh itu mah heureuy. Bisa dipaham ya? Nah, ini ilmu Pak, ilmu yang seringkali karena saking pendeknya lah cuma alif, cuma nun. Ini kan? Nah ini asalnya nahnu. Kallamna gitu kan, kami berbicara. Kallamana, dia berbicara kepada kami. Jadi kalau berdiri sendiri disebutnya nahnu.
Nahnu naruh ila Makkah. Nah, kami akan pergi ke Mekah. Nahnu. Tapi ketika ia sudah bersambung dengan kata-kata lain, maka akan tinggal na. Iya teh ya, sebut saja kalau dalam bahasa kita singkatan dari nahnu. Tapi artinya sama. Al-mutakallim ma'al ghair, yang berbicaranya dan yang lainnya. Kenapa saya katakan penting? Nanti banyak, maaf saja menurut saya, jadi salah paham akibat tidak mengindahkan bahasa Arab. Jadi asalnya, makanya bisa ada dua macam Pak. Bisa inna, di Quran ada yang beda tidak? Sesungguhnya kami, tapi tidak inna. Innana, ya kan? Innana sami'na munadiyan yunadi lil, dalam ujung-ujung surah Ali Imran ya. Itu kan ada sama dengan innana. Tuh, innana asalnya Pak. Karena inna ditambah dengan na. Tetapi ternyata di Quran cara penulisannya ya ada dua, sehingga dibacanya pun ada dua macam. Ada inna a'tayna, inna aradna samawati wal ard, sudah saya bacakan. Kemudian ada juga innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum, dan seterusnya. Itu di akhir-akhir surat Ali Imran kan ada kan? Tapi menunjukkan ada dua cara penulisan. Sekali lagi artinya jangan merubah al-mutakallim ma'al ghair. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah anugerahkan kepadamu, memberikan kepadamu. Secara umum suka diartikan nikmat yang banyak, ni'amun katsiroh atau khairun katsiroh, kebaikan yang banyak. Ada juga yang menerjemahnya dengan serba banyak tanpa kekurangan. Al-Kautsar. Dari apa asalnya? Makanya kena puntennya bahasa Arabnya ada simburing santri sih, jadi aya we suka bawa. Al-Kautsar. Nah, di sini saja khusus nih. Al-Kautsar. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan fa fi'il, ain fi'il, dan lam itu fa'ala. Maka nanti berubah jadi apapun, kata ini tidak boleh hilang. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Coba. Asalnya adalah kasaro atau kasuro. Nah, gitu kan? Jadi kaf, sa dan ro. Kata Pak. Apa ini? Fa fi'il, ain fi'il, sami Pak. Lalu berubah tiba-tiba al-Kautsar. Coba. Kapnya ada enggak? Ada. Sa-nya? Ada. Ro-nya? Oh, berarti tambah alif lam ditambah waw. Selalunya begitu bahasa Arab. Oh, berarti dari kasaro paingan, artinya al-Kautsar serba banyak, karena kasuro yaksuru artinya banyak. Jazakumullahu khairon geuning eta urang osok teh Pak, kasiron teh tina banyak. Berarti tambah iya tamanya. Kathiron, kaf, sa, tambah iya, ro. Tidak boleh hilang itu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya. Itu pelajaran dasar, tapi nanti kalau itu salah, gak suka dituna melapor. Kalau itu sudah salah, ya kesananya mau apa kan? Karena itu yang jadi dasarnya. Al-Quran bahasa Arab, hadis pun bahasa, itulah masalahnya. Kemudian itu jazakumullahu khairan, kita lah sering kita mengucapkan ya. Tapi itu juga kalau banyak, ternyata ngasihnya sedikit. Jazakumullahu khairan kecilen gitu. Kapan kasiron banyak. Efek letik kayu nama khairan kecilen gitu. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau hai Muhammad li rabbika kepada Tuhanmu, wanhar ada beberapa makna. Yang pertama nahrun artinya urat-urat besar di leher. Ya kan?
urat-urat besar di leher. Sehingga tanggal 10 hari penyembelihan suka disebut Yaumun Nahri. Hari penyembelihan yaitu diputusnya urat-urat besar yang ada di leher, Yaumun Nahar. Karena ini bab salat, fasolli li rabbika wanhar, kerjakan salatmu dengan cara wanhar. Kumaha wanhar teh? Tuh, simpan di leher. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat ada yang praktek fasolli li rabbika wan set kana beheung. Wa yasuddu bihima, lalu dadetkeun rada tarik. Kan begitu, Pak? Jadi kalau Bapak Ibu begini, kalau kita kan Allahu Akbar, jangan nempel, Pak. Emang ditekankan, Pak. Ya kan? Yasuddu bihima, ditekankan. Jangan asal nempel. Entong hayo we sarokat imam rada panjang terus begitu turun. Inna. Berarti tidak yasuddu kan? Gitu. Lalu ada yang mempraktekkan karena ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Itu semata-mata penafsiran, tetapi tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa maksudnya menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri di leher. Komo lamun didadatkeun mah ulah. Bisi sarokat ge teu tamat gitu kan? Itu yang pertama. Jadi secara bahasa Arab bisa diterima, tapi secara hukum syar'i harus ada dalilnya. Yang kedua, wanhar artinya menyembelih, sehingga dikaitkan dengan Idul Kurban. Jadi fasolli, sholat Idul Adha, wanhar menyembelih Idul Adha, gitu. Ya, sehingga ini beberapa riwayat menyatakan itulah yang paling tepat, bahwa wanhar di sini artinya ibadah sembelih. Nah, itu cari dia kumaha? Dia maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Oh ya, tidak apa-apa. Maksud berkorban di sini sembelihlah hewan Nah, cocok, tidak apa-apa. Kemudian inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mencelamu, menghinamu itulah orang-orang yang terputus. Jadi abtar asal artinya terputus. Itu terjemah hadirin secara harfiah dan penjelasannya sedikit. Hadis yang pertama, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Sing ikhlas teh hadirin, ikhlaskan hati kita ketika mendoakan para sahabat. Jasa mereka luar biasa. Ya, sehingga Islam sampai kepada kita. Tonggak murid langsungnya kan para sahabat yang mengalami manis, pahit, asam, garamnya perjuangan dakwah. Sejak materi dakwah hanya la ilaha illallah wungkul. Kemana-mana dakwah teh kulu la ilaha illallah sakitu we. Belum ngajar sholat, belum ngajar dan lain-lain. Ya jauhan tina ngabahas usolinya. Jauh harita mah la ilaha illallah we kan. Kemudian kita doakan radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhoinya. Tidak radhiyallahu anhuma karena Anas bin Malik. Malik itu tidak sempat masuk Islam. Ya kan? Bapaknya Anas. Berbeda dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Umar, ya, atau qala Umar bin Khattab, Umar dan bapaknya Al-Khattab, kedua-duanya radhiyallahu itu kan? An Ibni Umar radhiyallahu an, antara Ibnu Umar dengan Umar, baru dua-duanya di. Nah, Ari Malik mah cara disebut, tapi nasab tidak boleh diubah. Hati-hati kepada siapapun, karena banyak yang mengalami kasus seperti ini. Seorang anak dinasabkan bukan kepada bapaknya. Baru kemarin saya mendapat telepon gitu kan, kalau tidak salah dari Bogor, dia juga ustadz. Ada kasus begini-begini berat sekali dihadapi oleh keluarga, mau nikah tapi dia dari bayi sudah dititipkan ke orang lain. Bisa dipahami ya? Dari bayi sudah dititipkan ke orang lain, karena dari bayi akhirnya dinasabkan kepada yang merawatnya ini. Cek bahasa kita bapak kukut, bapak angkat. Bapaknya sendiri gak pernah disebut-sebut. Hati-hati dengan itu. Kenapa?
Kalau masih dari kecil belum berat, tapi kalau sudah mau nikah begitu baru pusing. Siapa wali yang betul-betul paling berhak? Namanya wali apa? Wali mujib, wali mujbir. Wali mujbirnya siapa? Kata Rasulullah, la'ana Rasulullah man nusiba ila ghairi abihi. Rasulullah melaknat siapapun yang menasabkan seseorang disembunyikan bapak aslinya, ya kan? Disebutlah bapak yang lain, dilaknat tuh. Tolong beritahu sehingga walaupun harus bertahap, tolong dikerjakan supaya satu ketika jadi terbuka. Jangan sampai nanti efek hukum sudah datang baru bingung. Kenapa nanti ada bab? Kalau nasab kan nanti ada haram nikahnya, mahramnya siapa? Kalau bapaknya ini diganti kan mahramnya jadi berubah, Pak. Yang haram nikahnya siapa saja? Kan mahram sudah ada di Quran. Tapi yang ada di Quran itu berkaitan dengan sosok. Bila sosok bapak ini diubah dengan bapak yang lain, yang mahramnya kan bapak yang ini, Pak. Belum lagi nanti ketika dan seterusnya lahirlah hukum waris. Ya mohon kepada siapapun saudara dan iwan kita yang mengalaminya, coba diproses secara pelan-pelan, jangan sampai nanti setelah besar menggunung baru berat. Sebaiknya pelan-pelan. Kemudian qala Rasulullah bersabda lamma urija Anas bin Malik, lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mi'raj. Urija artinya mi'raj. Tuh, Pak, bahasa Arab teh kieu, Pak, gampil geuning nya bahasa Arab teh. Tuh. Al-mi'raj. Cek orang mah Isra dan gitu. Asalnya aroja. Aroja artinya naik. Tuh. Fa fi'il, ain fi'il, lam gak akan hilang maupun apa-apa. Lalu ditambah alif lam, ya kan? Ditambah dan mim, aroja. Aslinya gak boleh hilang. Ketika ditambah mim dan dikasro namanya alat untuk naik, cek urang mah taraje. Tuh. Mi'raj alat untuk naik asalnya. Lamma urija ketika saya dibawa naik, artinya bagaimanapun pasti ada alatnya untuk bisa Tidak bisa naik tanpa alat. Mau bagaimana caranya? Ya kan terbang, dengan sayap. Alat juga kan? Dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam ila sama ke langit. Qala Rasulullah bersabda, ataitu ala nahrin, saya mendatangi sebuah sungai. Hafatahu, kalau di sini diterjemah apa hafatahu? Tepi-tepian sungai. Nah, kedua tepi. Cek orang mah kirmir. Apa kirmir itu apa? Kan ada sungai lalu pinggirannya kan? Gitu. Hafatahu kibabul lu'lu, seperti kubah-kubah dari lu'lu, intan belian permata, Pak. Seperti kubah yang kaki-kakinya menginjak ke tepi sungai kiri dan kanan. Mujawwafan, yang beruang. Bukan beruang binatang, Pak. Memiliki ruang. Gitu. Jadi ada kaki-kaki yang menginjak ke tepi, kedua tepian sungai ini, lalu melengkung seperti di dalamnya ada ruang. Fakultu, maka saya bertanya, kata Rasulullah kepada Jibril, ma hadza ya Jibril, apa gerangan ini wahai Jibril? Sungai, tepiannya itu seperti untuk berpijaknya kubah-kubah. Nah, itu dari emas, Pak. Jadi lamun ibu bapak hayang emas, engke welah di surga mah pek cokel kadinya. Hayang sakumaha. Entong nepi ka parasea lantaran gara-gara emas ayeuna. Keuneusi emas mah. Gitu. Qala, maka Jibril menjawab, hadza al-kausar. Inilah hakikinya al-kausar. Jadi ada al-kausar tuh dua. Yang pertama al-kausar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, dalam arti bukan cukup, Pak, tapi dianugerahkan kepada Nabi itu namanya merasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang paling kaya. Sekali lagi, orang yang paling kaya adalah
yang merasa bahwa dirinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kekurangan namanya juga di dunia, Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan, Nabi hanya beberapa bulan sebelum wafat dan pulang dari haji nih. Pulang dari haji. Kadang-kadang dalam pikiran kita ini logikanya saya susah memahamkannya. Nabi waktu berhaji, beliau berhadyu menyembelih haju 100 ekor unta. 63 ekor beliau sembelih sendiri. Sisanya berarti berapa? 37 ekor. Ali, engkau ketua jami kurban. Lanjutkan penyembelihan yang 37 ekor lagi. Kemudian ayo kita masak, makan dan sebagainya. Sisanya silakan. Jadi Ali diangkat jadi panitia atau jami kurban. Kemudian ibu bapak pulang dari Mekah. Beliau menggadaikan dir'un, pakaian perang dari besi, dari bawah, dari pinggang ke bawah, digadaikan kepada seorang Yahudi menjadi 50 karung terigu gandum. Apakah itu yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Ya gitu kan? Serba banyak, serba cukup. Itu mah Pak, yang namanya di dunia ini siapapun ada kekurangan. Makanya ada nasihat ini dari ahli hikmah mungkin ya. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah ngomong, bersikap, berbuat merendahkan yang lain yang kau anggap berada di bawahmu. Falikulli syai'in maziyah, karena bagi setiap sesuatu niscaya memiliki kelebihan masing-masing. Kurang itu berarti lebih, lebih itu berarti kurang. Begitu namanya dunyawiyah. Begitu juga Nabi Muhammad waktu mau haji 100 ekor unta Pak. Urang mah anu leutik wae ditawar keneh nepi kada plek. Jadi ternyata kekayaan yang hakiki yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad adalah merasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak punya hutang apa-apa kepada dirinya. Tapi biasanya lamun hate keur kitu Pak, tenang. Ya kan? Tenang. Yang kedua adalah Al-Kautsar, sungai, yang sungai itu ada penutupnya dari lu'lu gitu kan, ya dari intan berlian dan permata. Dan nanti kita Bapak Ibu berjalan itu di atas pasir-pasir, turbatuha, tanah-tanah dan pasir-pasir yang diinjak itu adalah intan berlian dan permata. Wangi Pak, tercium, datang dari sungai, datang dari kubah-kubah, dan datang dari pasir-pasir intan berlian permata yang diinjak. Kalaman moal Pak, kalaman moal orang tah. Amin, amin ya robbal alamin. Aduh, ieu geus kabayang we, kene urang bayang-bayang we heula Pak. Sigana nikmatnya dia. Kemudian selanjutnya An Anasin qala, dari Anas, masih Anas, berarti ini yang lebih lengkapnya. Ia berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di suatu hari, baina adhurina, ada di sekitar kami. Ya, baina adhurina, baina yadaina, dan sama. Maksudnya ada di sekitar kami. Rasulullah ada. Id agfa igfaatan. Agfa igfaatan asalnya pingsan atau hilang kesadaran. Maksudnya di sini tiba-tiba Rasulullah tertidur walau sekejap. Naon tah bahasa Sundana tah? Ngalanyap. Ngalajap. Ya talah. Jadi Rasulullah teh mungkin bersandar tiba-tiba betul-betul seperti orang tidur pulas, tapi sesaat sekali. Tsumma rafa'a rasahu, tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya, menengadahkan kepalanya, mutabassiman, tersenyum renyah sekali. Cek urang mah meuni gumbira teh. Manggawe Bapak Ibu, waktu kita tidur, tidurnya indah luar biasa. Senang sekali. Begitu kita bangun, bari alhamdulillahilladzi ahyanana ge beda Pak. Iya kan? Begitu. Senyum luar biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana. Berterima kasih kepada Allah dengan tidur pulas disertai dengan mimpi yang indah. Ulah nepi ka ngimpi dina ngimpi loba duit, tah eta masuk ripuh ya Pak.
Kita mimpi banyak uang, begitu bangun semua saku yang menggantung celana uang nggak ada, di lemari nggak ada. Oh ngimpi, tata rugina ngimpi loba duit. Beda deh jeung ngimpi nu lain, nyeri beteng dicabak aya eta. Bedana ngimpi loba duit jeung ngimpi nyeri beteng gitu. Ngimpi loba duit mah dicabakan eueuh, aya nyeri beteng mah sok aya. Igfaatan tsumma rafarosa mutabassiman, terbangun beliau dengan senyum yang luar biasa bahagianya. Fakulna, lalu kami bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apakah gerangan yang membuat Anda tersenyum tertawa wahai Rasulullah dalam tidur? Jadi sering Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan tidur. Itu sebabnya beliau mengatakan, kedua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur, selalu siap menerima wahyu. Kemudian qala, lalu beliau menjawab, unzilat alayya anifan suratan, baru saja diturunkan kepadaku suatu surat. Faqara'a, lalu beliau bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru saja aku terima surat itu dalam keadaan tidur sekejap. Kemudian tsumma qala, lalu beliau bertanya, atadruna mal kausar, tahukah kalian apa gerangan al kausar? Kan kalau terjemah secara umum serba banyak, serba cukup dan sebagainya. Fakulna, maka kami menjawab, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Fa innaha nahrun, al-kausar hakikinya adalah sungai. Wa adanihi, gitu kan, yang telah dijanjikan Rabbi Tuhanku kepadaku azza wa jalla. Jadi Al-Kausar adalah sungai surga yang telah dijanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alaihi khairun katsir, padanya ada kebaikan yang banyak. Nanti kalau dalam riwayat yang lebih lengkap, seperti tadi, tanah-tanah yang diinjaknya itu berupa intan, berlian dan permata, wangi za'faron. Ada gelas-gelas yang berjajar, ditunggu Bapak Ibu oleh gelas-gelas yang berjajar, lebih bening dan lebih banyak, berkelip-kelip lebih dari bintang-bintang di langit. Itu dia gelas yang mudah-mudahan kita nanti meminum dengan gelas itu Pak. Terus Rasulullah yang berdiri, ya kan? Nah, oke, hadisnya. Hadisnya khairun katsir huwa haudun, ada juga sebuah telaganya, muara. Ya kan, kalau sungai kan suka ada muara, Pak. Tempat berkumpulnya air, kadang-kadang dari beberapa jadinya bermuara, Pak. Yang seringkali juga diartikan haudun itu telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, nanti umatku akan datang kepadanya. Nah itu makanya saya katakan umatku akan datang nanti kepadanya. Kemana? Ke telaga, seperti ujung dari sungai, atau ujung dalam arti tempat berkumpulnya air. Aduh, cahaya nanti Pak. Tuh, kalau nanti dalam hadis lain, ma'uhu abyad minas salji wa ahla minal laban wal asal, air sungainya dan air telaganya lebih putih warnanya daripada salju dan lebih dingin, manis melebihi susu campur madu. Bagus asal dia, mata beri malam kata kapote karena nilai madu asli tekabita. Madu iya. Air dari sungai dan telaga Al-Kausar. Mata kali berkata kau ningali madu datang memanduin. Ayatuhu, bijananya dijajarkan. Ada
nujum sebanyak bintang-bintang di langit. Mana ini? Payuh kata aja titik sakit itu Pak. Titik sakit itu jadi kata Nabi hawadun taridu alaihi ummati. Aku menunggu lalu nanti akan datang umat-umatku mendatangiku. Jadi Nabi menunggu di tepian danau Al-Kausar. Ada bapak ulah kamar jalan, ibu-ibu ulah kamar jalan, ya kan? Belok setting Abdullah. Itu Pak. Itu yang disebut bahada sirati mustaqimah fattabi'uhu. Ini jalan yang lurus. Makanya Bapak, agama itu jangan pilih yang susah, jangan pilih yang keram. Apa keram? Keram apa? Tidak usah. Kemarin atau beberapa kali, agama ini mudah dan toleran. Toleran itu, ya untuk diri kita sendiri Islam agama. Kita kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn. Itu ketentuan awal namanya azimah. Tapi kalau saya sakit, kalau saya salah, kalau tidak ada air, tayammamu sa'idan thayyiban, tayammumlah dengan bulu yang bersih. Terkatalah apapun yang terangkat oleh angin lalu menempel sa'idan thayyiban. Bukan turoba, kalau turoba nanti ke tanah tempatnya. Sa'idan, ya kan? Bagaimana caranya berobat tanpa ikatan? Rasulullah pada paham bima kadang-kadang dijemput, berarti mewakili lalu banyak. Kenapa? Tinggal beri mau baca dulu lalu tangan kiri ke tangan kanan, tangan kanan ke tangan. Kalau usah gini-gini segala macam, ini mau buat. Mau usah yang mau usah, bisa banyak. Seperti mengusap kepala, kalau usah gitu-gitu tadi jika dirancang itu mati, beda lagi mati itu. Jadi Bapak Ibu, saya harus bisa membedakan mana mencuci, mana mengusap. Kita usapin kopiah, itu digosok-gosok lebih gampang. Usap-usap, apa usap apa? Usap. Makanya tayamum, kalau terlalu banyak, ya kan? Karena hanya usap. Begini, kan ini sudah. Kalau usah usap lagi, bisa dibahannya, gampangnya, tuh wajah, selesai. Aku cuma bisa kurang bersih kumah. Jadi ini kotoran, usoidat, itu akidah. Yang dibersihkannya sebetulnya akidah, ya kan? Mau membersihkan apa dengan cara begitu? Atau tangan dulu, tuh sebaliknya, baru gitu. Kalian kalau pakai kuping, ketika Rasulullah ditanya Rasulullah, agama apa pelaksanaan dalam agama ini apa pelaksanaan yang paling Allah cintai? Kata Rasulullah yang gampangnya. Wala yusyadad dina illa ghalabahu. Nanti kalau kau berat pasti ku ustad. Pasti ku ustad tadi beratan anak. Oleh guru Anda itu. Kenapa agama dari sananya adalah as-samhah al-hanafiyah, lurus, berkemudahan, sangat memahami kemampuan kita. Lalai salah. Berlebihan memaksakan diri di luar kemampuan pun dosa. Ya kan? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tengah-tengah saja. Gitu Pak. Kartos Bapak Ibu, gening tayamum gampang. Rucuna tayamum ya abdi mah teu bisa ngangkat. Teu bisa ngangkat acan, menang di tayamuman ku batur. Nah, eta mun pertanyaan teh itu nanti. Jadi kita teh hese. Menang teman ku batur gitu karena teu bisa bergerak gitu kan. Boleh wudu diwudukan oleh orang lain dan seterusnya, nanti masalahnya khusus. Kemudian fayuhtalajul abdu minhum,
Nah ini dia yang ngeri Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang ini nih. Begitu berbondong-bondong, semua sudah kangen luar biasa. Rindu yang tidak terhingga, Nabi sudah terlihat. Bayang. Nabi kan begitu Pak. Dan Nabi ingin masuk surga itu lama. Aduh, kata jemaah Al-Fitrah kata cerita absenah lah. Kita sering absenah kayak itu. Ya kan? Tapi yukhtalaju abadu minhum. Ada yang sudah mau mendekat tapi masih disambar oleh tangan-tangan malaikat. Usir. Waktu Nabi kan melihat Pak. Nabi kan masih menyaksikan peristiwa itu Pak. Aku sampai aku katakan innahu min ummati, ya Allah, ya Jibril, apa kita cerita umat Ali ya kan? Nah, apa pakai ini kesalahan segala? Ada yang bikin apa? Ditarik jalurnya, ditarik kampung dan sebagainya. Kayak pun Allah berfirman, tadi ada satu kau tidak tahu bid'ah apa? Bid'ah dalam akidah namanya syirik. Dongeng-dongengnya khurafat, amalnya bid'ah. Kepercayaannya syirik, cerita-ceritanya khurafat, amalnya bid'ah. Itu dalam akidah. Sebab kalau sudah ada kepercayaan suka melahirkan ibadah, ibadah yang dimana dalam bentuk musyrik. Ya. Kemudian Zadar Muhajrim di hadisihi menunjukkan ada tambahan pada riwayatnya. Baina tuina bil masjid. Nabi berada sekitar kami berada dalam masjid. Lalu tidur sekejap. Berapa menit gitu. Nah gitu. Nabi tidur lalu menunggu. Waqala ma ada apa yang baru diciptakan agama-agama paham-paham yang justru lahirnya setelah Nabi tidak ada. An Anas bin Malik al-Ansari akhbarahu anna rajulan, bahwa seseorang sa'ala Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, man kautsar, apakah gerangan al-kautsar? Wa qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, huwa nahrun, adalah sungai aqtanihi lahu fil jannah, yang Allah anugerahkan kepadaku di surga. Ya, ini dan tadi ada telaganya kan, gelas-gelasnya berjajar, segala berjajar. Jadi masa asa, mohonlah kepada Allah supaya kita termasuk yang diizinkan. Disambut oleh Rasulullah, lalu diizinkan untuk mengambil gelas gratis, ya kan? Lalu, kebayang, pokoknya itu kebayang, kenapa dia cuma lima? Wah, jauh. Kemudian abyad minal labar, ini ada nih, lebih putih daripada salju, wa ahla minal asal, lebih hitam daripada baru. Fihi apa ini? Tuyurun a'naku wa ka'anaki gazum. Lalu nanti di situ ada burung-burung yang lehernya seperti burung unta. Entah mana. Jadi ada daging Pak. Bibinya kayak ini saya daging ya. Jadi di situ ada burung-burung yang lehernya seperti burung, seperti burung. Faqala Umar bin Khattab berkata, inna hadana imah ya Rasulullah, dupi eta cenah pada dinikmati mah. Gitu harusnya. Dupi eta cenah wah pada dinikmati mah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aduha an'amina." Atuh buku we cenah, ya kan? Minumnya air telaga, makanya daging burung seperti burung. Nah, itu katanya ya pasti beda banget ya. Ayo nama ayat kontrak segala lupa. Berdoa kita izinkan disambut oleh Rasulullah, lalu beliau makan. Santri yang Ustaz makan enggak udah. Dia banyak Nabi. Sudah kata lagi aku santri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Kali aja terus ya Nabi orang
jahiliyah. Jadi dalam hal ini Ruqayyah adalah bungsu, artinya mati. Lama tahu Qasim, lalu meninggallah Qasim anak laki-laki, ya kan? Kemudian setelah Qasim dari siapa? Zainab perempuan. Ada jahiliyah. Nah itu kalau ada pasangan suami istri keluarga, anaknya tidak ada laki-laki, wah namanya putus nasab meskipun dia punya anak. Makanya jahiliyah adalah perempuan. Ketika wafat Al-Qasim, nah Ummu Zainab dan seterusnya Muhammad Al-Qasim bahwa awal majitin min waladihi. Di Mekah, Qasim putra Nabi Muhammad berarti dari Siti Khadijah. Putus kan nikah. Qasim deh putra Nabi Muhammad deh. Maka ini wafatnya Qasim itu mama Abdullah. Terus itu mau dia Abdullah. Zainab masih ada kan? Karena dari siapa tadi? Qasim, lalu lahir Zainab, kemudian Ummu Kulsum, Fatimah dan Ruqayyah. Mau dari Abdullah. Jadi dua-duanya anak laki Rasulullah. Dan di Madinah Rasulullah punya anak lagi, namanya Ibrahim, wafat juga. Tapi di peristiwa di Mekah, Faqala Al-Asi bin Wa'il, ada orang jahiliyah namanya Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi. Qalin qata'a nasluhu fa huwa abdan. Hak turunan anak, tinggal anak awalnya teka anggap. Tidak. Itu adalah Muhammad Al-Abdar. Jadi disebutlah oleh jahiliyah Muhammad Al-Abdar, yaitu ditinggal wafat oleh anak laki-lakinya semua. Turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang jahiliyah yang mencaci Nabi Muhammad adalah Al-Abdar, mereka yang putus, yang kalau dalam surah Al-Ahzab ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Punya anak tapi tidak jadi penolong, punya anak tapi tidak jadi generasi, maka itulah Al-Abtar. Demikian ibu bapak ya, makanya ini berjumpa dengan Nabi Muhammad di Telaga Al-Kausar. Itulah doa kita semua, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam.